Shalom, ketemu lagi dengan Linda di dalam channel Leo Shalom Channel. Oke, saya bacakan ya. Saya mengambil tema dari Keluaran 15 ayat 11. Hari ini saya membawakan 3 video. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Oke. Dalam hal ini kita tahu ya, kitab Kejadian, Keluaran itu kebanyakan ditulis oleh Musa. Musa ini termasuk orang yang pintar ya, karena dia pernah diangkat anak oleh putri Firaun. Jadi dia mendapat pendidikan yang terbaik karena dia adalah pangeran dahulunya. Tapi dia telah melepaskan semua yang ada padanya dan dia memilih mengikuti jalur Tuhan. Kalau panggilan Tuhan susah buat ditolak, seperti itu. Pasti harus ditepatin, seperti itu sih menurut saya. Oke, nyanyian Musa ini mengenai nyanyian orang yang ditebus. Nyanyian ini merayakan kemenangan Allah di Laut Merah atas kuasa-kuasa Mesir. Merupakan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Allah atas keagungan, kekuatan militan, dan kesetiaan kepada umatnya. Pembebasan dari Mesir. Melambangkan dan menubuatkan kemenangan umat Allah atas iblis dan antikristus pada hari-hari terakhir. Karena itu salah satu nyanyian orang tertebus dinamakan nyanyian Musa. Terdapat dalam kitab Wahyu 15 ayat 3. Maksudnya dengan kekuatan Allah menolong bangsa Israel itu kadang-kadang membuat bangsa-bangsa sekitarnya itu menjadi takut. Bukan takut kepada bangsa Israel, tapi takut kepada Allahnya Israel. Seperti itu. Dan di dalam hal ini orang-orang pada takut karena perbuatan Allah yang sangat masyhur, menyebar karena tindakan-tindakannya yang gemilang, membangkitkan rasa hormat karena kemasyhurannya. Siapa sih nggak kenal waktu Mesir mengejar bangsa Israel, ya kan? Sampai di tepi laut Tebelau, kanan kiri depan belakang tuh udah nggak ada maksudnya udah nggak ada tempat lagi seperti itu, tapi Tuhan bisa menolong. Tangan Musa diangkat, dia berdoa kepada Tuhan dan air itu jadi ke kanan ke kiri gitu loh, menyerbat ke kanan ke kiri dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah di laut Tebelau yang kering tanahnya, seperti itu. Dan tabut Allah berjalan di depan, terus bangsa Israel seperti itu. Dan Musa ya. Dan fakta air yang pahit di jalan pimpinan Allah mengingatkan kita akan percobaan yang akan datang kepada umat Allah untuk mengajarkan kepada mereka, bukankah penghukuman, tapi sepotong kayu itu dilemparkan ke dalam air yang pahit. Jadi air itu akan berubah menjadi manis. Itulah salah satu kemasyhuran dari mukjizat Tuhan. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Air yang pahit bisa berubah menjadi manis hanya dengan sepotong kayu. Kalau di dalam logika kita mana mungkin, ya kan? Mana mungkin sepotong kayu dapat memahirkan air pahit yang besar gitu loh. Maksudnya seperti danau, seperti lautan, seperti sungai, ya kan? Itu kan besar, jumlahnya banyak. Itu cuma sepotong kayu gitu loh. Ibaratnya kalau sepotong kayu itu ya sebesar, misalkan sepanjang pensil gitu ya kan, lebih tebal lagi pun kayaknya nggak mungkin kalau buat manusia, ya kan? Buat orang pintar, buat dukun pun nggak mungkin memahirkan air yang pahit dengan hanya sepotong kayu seperti itu, ya kan? Nah, kesimpulannya, orang-orang yang mengasihi Allah memang di dalam kemenangan dan kehormatan bagi Dia.
Segala kemuliaan, kehormatan bagi Allah saja. Dia satu-satunya adalah sukacita mereka. Karena Allah, maka bangsa Israel bersukacita. Yang pertama kita pikirkan seharusnya adalah memberikan kemuliaan kepada Allah. Seperti itu sih. Kalau menurut saya jadinya dalam hal ini ya, di dalam dunia ini pun, di dalam kolong langit ini pun, dimanapun tidak ada yang seperti Allah gitu loh. Seperti Allahnya Allah Israel, seperti itu. Tadi saya turun ke bawah dulu, saya pakai, karena ditanya kode verifikasi, akhirnya saya ambil handphone satu lagi, saya lihat kode verifikasi, akhirnya saya masukkan kode verifikasi terlebih dahulu, seperti itu. Makanya konten YouTube ini, maksudnya ini adalah video saya yang ketiga, benar-benar bikin borongan saya hari ini. Borongan tiga video, tapi 3 video udah cukuplah hari ini. Besok dilanjutkan lagi karena saya belum bikin renungan firman Tuhannya, dan saya masih ada tugas yang harus saya selesaikan, dan saya harus kuliah hari ini harus kuliah karena saya kuliah itu seminggu 3 kali seperti itu, dan seminggu 3 kali itu di sore di atas jam 5 seperti itu sampai malam saya kuliahnya. Tapi beruntunglah karena ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. COVID itu sisi negatifnya kita nggak bisa nyari uang, ya kan, belum bisa mencari uang. Tapi sisi positifnya adalah kita bisa belajar dari rumah, seperti itu. Dan kalau buat usaha, nanti saya masih mencari usaha yang terbaik buat saya. Kalau memang ya konten YouTube ini tidak monetis, ya nanti saya cari usaha lagi. Nanti Tuhan pasti buka jalan, seperti itu. Nggak usah khawatir. Dalam hidup ini percaya sama Tuhan. Nggak usah ada yang dikhawatirkan. Percaya sama Tuhan. Kalau orang bilang begini, aku akan membunuh kamu, aku akan membunuh kamu. Kalau belum waktunya, Tuhan juga nggak akan meninggal. Kalau kita belum menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, juga tidak akan selesai. Tidak akan seperti itu. Tidak akan terjadi. Semua yang terjadi di dalam dunia ini atas seizin Tuhan. Saya percaya itu kok. Dalam firman Tuhan itu yang paling merasa paling penderitaannya paling banyak apa? Siapa? Ayub kan? Ayub itu penderitaannya paling banyak loh. Ya kan? Pertama kali udah dirampas semua harta bendanya, anaknya meninggal, kena rubuhan bangunan, seperti itu. Terus dia kena sakit penyakit, terus istrinya marah-marah, ngomel-ngomel, mengedumel. Kutukilah Tuhanmu, kutukilah Allahmu, seperti itu. Tapi Ayub dengan mulutnya tidak pernah mengutuki Tuhan, seperti itu. Ya kan? Ayub bilang, saya lahir telanjang, pulang pun telanjang, seperti itu. Percaya saja. Segala sesuatu pasti ada hikmat dari Tuhan. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan pada kita adalah yang terbaik. Percaya saja gitu loh. Kalau Tuhan udah menentukan garis hidup kita seperti ini, ya udah, jangan seperti saya lah. Jalankan saja apa yang Tuhan perintahkan, seperti itu. Toh akhirnya saya juga menjalankan kan. Saya menghindar melarikan diri, tetap saja akhirnya saya sekarang walaupun dalam tekanan yang lebih berat, sebenarnya tekanan saya lebih berat dibandingkan saya kuliah pertama dan saya mau ikut PDP yang kedua. Yang kedua sebenarnya bukan kuliah sih, cuman jadi PDP tetap tidak bisa gitu, seperti itu. Tapi kali ini sih menurut saya pasti bisa menjalankan apa yang Tuhan mau. Amin ya Tuhan. Saya nggak mau ulang lagi, udah selesai. Yang ini terakhir, udah saya kuliah sampai selesai dan mendapatkan gelar lagi di belakang saya. Di belakang nama saya ada gelarnya, 2 gelar saya. Udah cukup ya Tuhan, jangan banyak-banyak lagi, udah cukup 2. Kalau suruh kuliah lagi S3, aduh mampok. Seperti itu. Kuliah S2 aja udah banyak apa ya, menyita pikiran kita, ya kan, seperti itu. Untung pada saat ini saya belum bekerja lagi, ya kan. Saya masih ada toko, tapi toko saya kontrakin ke orang. Tahun depan
Ada yang tahun ini, ada yang tahun depan sih. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kalau ini nggak apa-apa lah, masih pokoknya yang penting kita begini aja, mengucap syukur lah dalam segala hal. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, ya irit-irit aja gitu loh. Nggak usah terlalu mewah, tapi diirit-irit semuanya. Saya gunting rambut ini aja murah loh, cuma 58.000 termasuk kerempat. 58.000 termasuk kerempat, murah ya. Murah, nggak ada yang murah lagi. Di kebun kacang ini nggak ada, paling murah 40.000 di kebun kacang. Tapi ini saya gunting di Mangga Besar, di Salon Ana namanya. Kalau saya di kebun kacang itu di Salon Ali namanya, ya kan. Murah, cukup murah sih guntingannya. Saya nggak tahu mereka sewa tempat berapa, harus bayar karyawan berapa. Waduh, murah sekali, benar. 58.000 dapat satu paket, itu dapat 2. Harus ada kerembat, terus pilih salah satunya apa, seperti itu sih. Oke, para beloved semuanya, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom. Terima kasih. Untuk konten YouTube ini mungkin saya belum berdoa dulu ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin. Tapi saya memang basic saya pendoa. Biar gimana dalam hidup saya lebih banyak mengandalkan Tuhan. Saya belajar untuk mengandalkan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya nggak peduli gitu loh sama manusia, mau gimana dengan egonya, dengan kesombongannya, saya nggak peduli. Yang penting hubungan saya sama Tuhan bagaimana, udah itu aja, seperti itu. Kalau mengenai keegoisan manusia itu sendiri-sendiri, ya kan, karena kan mereka lagi di level atas. Saya juga pernah merasakan seperti itu, saya juga pernah merasakan kesombongan seperti itu. Tapi enggak lah, sekarang saya sudah banyak dikikis habis karakter saya, sifat saya sama Tuhan. Tidak ada kesombongan lagi dalam hidup saya, dalam hati saya. Seperti itu. Yang harus kita puja, yang harus kita agungkan cuma Tuhan. Dan apa sih kemampuan kita? Kemampuan kita seperti apa sih? Kepintaran kita seperti apa? Cuma sebesar ini kan, otak kita sebesar apa? Bapau. Kata gembala sidangnya seperti bapau, segede bapau. Sedangkan Tuhan itu maha besar, maha kaya, maha segala-galanya, maha tahu, ya kan. Dia tahu, dia adalah pencipta kita. Dia yang menenun kita dari dalam janin. Dia tahu kita siapa, seperti itu. Oke. Terima kasih semua para beloved. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom.